Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada akan mempresentasikan mengenai pengaruh cara pengeringan terhadap mutu herba meniran Phyllanthus nirurilin untuk memenuhi tugas farmakognosi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Bintang Arnita, Bunga Arista Dewi, Kamelia Maktur, Linda Purnamawati, dan Zaki Muhammad. Abstrak. Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh cara pengeringan terhadap perolehan kadar ekstraktif, senyawa fenolat, dan aktivitas antioksidan dalam herba meniran Phyllanthus nirurilin. Cara-cara pengeringan yang diuji adalah pengeringan angin pada suhu kamar, pengeringan oven pada suhu 40 derajat Celcius, pengeringan oven pada suhu 60 derajat Celcius, dan sampel segar sebagai kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeringan tumbuhan segar menyebabkan berkurangnya perolehan ekstraktif, kadar senyawa fenolat, dan aktivitas antioksidan. Cara-cara pengeringan memberikan pengaruh yang berbeda nyata kurang dari 0,05. Di antara cara-cara pengeringan yang diuji, hasil yang terbaik diberikan oleh pengeringan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Menurut Sudibyo 1998, meniran atau Phyllanthus nirurilin adalah salah satu tumbuhan obat Indonesia yang telah lama digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan berbagai penyakit seperti diuretik, ekspektoran, dan pelancar haid. Herba meniran telah terbukti mempunyai berbagai efek farmakologis, antara lain sebagai hepatoprotektif menurut Munjerekar et al. 2008, antidiabetes Nuanjo 2007, dan antioksidan menurut Ahmeda et al. 2005. Efek farmakologis tersebut disebabkan oleh berbagai kandungan kimia dalam herba meniran seperti senyawa filantin, hipofilantin, dan kalium, menurut Ditjen POM 1978. Selain itu, berbagai kajian fitokimia telah menemukan kandungan kimia herba meniran yang lebih rinci, antara lain golongan flavonoid, alkaloid, terpenoid, lignan, polifenol, tanin, kumarin, dan saponin, menurut Bagal-Kotkar et al. 2006. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian atas tanah tumbuhan meniran. Tumbuhan ini diidentifikasi dan disimpan di laboratorium kimia farmasi. Bahan penunjang yang digunakan adalah natrium karbonat PA, asam galat, etanol PA, Rigen Valenciocalteu, DPPH, dan metanol PA. Alat-alat yang digunakan adalah rotary evaporator, oven, timbangan analitik, alat spektrofotometer UV visible, dan shaker. Perlakuan pengeringan tumbuhan. Bagian atas tanah dari tumbuhan meniran dicuci dan ditiriskan, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. 1. Berupa sampel segar sebanyak 5 gram, diekstraksi langsung dengan etanol 80%. 2. Dikering anginkan dalam udara terbuka pada suhu kurang lebih 25 derajat Celcius sampai kadar air kurang dari 10%. 3. Dikeringkan dalam oven pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius sampai kadar air kurang dari 10%. 4. Dikeringkan dalam oven pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius sampai kadar air kurang dari 10%. Sampel berupa tumbuhan segar atau yang telah dikeringkan dengan cara sebelumnya direndam dengan 50 ml etanol 80% selama 15 menit. Kemudian dikocok dengan shaker selama 10 menit. Lalu disaring dengan kertas saring atau filtrat 1. Ampas dari sampel diekstraksi lagi dengan 50 ml etanol 80% selama 10 menit. Kemudian dikocok selama 10 menit. Lalu disaring dengan kertas saring atau filtrat 2. Ampas tersebut dicuci lagi dengan 50 ml etanol 96%.
lalu disaring dengan kertas saring atau filtrat 3. Ketiga filtrat dari tiap sampel digabung lalu diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu kurang dari 50 derajat Celcius sampai kental. Sebelum dianalisis, masing-masing ekstrak dilarutkan dalam labu ukur sampai 50 ml dengan campuran air suling banding metanol atau 1:1. Penentuan kadar ekstraktif atau rendaman ekstrak. Penentuan kadar ekstraktif atau rendaman ekstrak yang diperoleh dengan berbagai cara pengeringan di atas dilakukan menurut metode WHO pada tahun 1998 sebagai berikut. 1. Larutan ekstrak yang telah disiapkan dengan cara di atas dipipet sebanyak 10 ml ke dalam piring penguap yang telah ditara. 2. Pelarutnya diuapkan di atas penangas air sampai kering. Sisanya dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang segera. 3. Pengeringan dan penimbangan diulangi beberapa kali sampai diperoleh bobot konstan. Kadar ekstraktif atau rendaman dinyatakan dalam sebagai miligram ekstrak per gram, simplisia kering atau miligram per gram. Penentuan kadar senyawa fenolat total. Kadar senyawa fenolat total dalam larutan ekstrak sampel ditentukan dengan reaksi Volin-Shiokalteu menggunakan prosedur yang dipakai Paul Morat et al. 2006. Larutan encer masing-masing ekstrak tumbuhan obat atau larutan asam galat dicampur dengan reaksi Volin-Shiokalteu dan larutan natrium karbonat. Campuran tersebut dibiarkan selama 15 menit dan kadar senyawa fenolat ditentukan dengan mengukur serapan pada panjang gelombang 765 nanometer dengan spektrofometer UV vis. Kurva standar dibuat dengan menggunakan larutan standar asam galat dengan konsentrasi 25, 50, 75, 100, dan 125 mikrogram per mililiter dalam metanol air 1:1. Kadar senyawa fenolat total dinyatakan sebagai miligram. Senyawa fenolat setara asam galat per gram simplisia kering atau miligram per gram. Ukuran aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan ekstrak tumbuhan obat ditentukan dengan metode DPPH yang digunakan oleh Mosquera di tahun 2009. Masing-masing ekstrak encer tumbuhan obat sebanyak 1 ml dicampur dengan 2 ml larutan DPPH yang baru saja dibuat. Masing-masing campuran itu dikocok dan didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar di tempat gelap. Kemudian, serapan masing-masing campuran itu diukur pada panjang gelombang 517 nanometer dengan spektrofotometer UV vis sebagai belangko. Digunakan larutan yang dibuat dengan mencampurkan 1 mili metanol 1:1 dengan 2 mili larutan DPPH untuk meniadakan serapan ekstrak pada panjang gelombang ini. Sampel belangko dibuat dengan mencampurkan 1 mili ekstrak dengan 2 mili metanol air 1:1. Presentase aktivitas antioksidan dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Di sini, A kontrol adalah serapan larutan DPPH tanpa ekstrak. A kontrol adalah serapan ekstrak uji yang sama dengan serapan ekstrak tumbuhan obat ditambah DPPH dikurangi dengan serapan ekstrak belangko tanpa DPPH. Nilai IC50 ekstrak tumbuhan obat ditentukan dengan mengukur presentase aktivitas antioksidan larutan ekstrak tumbuhan dengan konsentrasi 100, 50, 25, 12,5, dan 6,76 mg per mililiter melalui analisis regresi linear. Nilai IC50 dihitung dengan kadar larutan ekstrak tumbuhan obat yang menyebabkan aktivitas antioksidan sebesar 50%. Pengaruh cara pengeringan terhadap perolehan kadar ekstraktif. Kadar senyawa fenolat total dan aktivitas antioksidan IC50 pada herba meniran. Pada tabel ini, kadar dihitung dalam satuan miligram per berat kering semuanya. Nilai rata-rata kurang lebih sampai dengan N sama dengan 3. Nilai yang mempunyai angka superskrip yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, kurang dari 0,05.
Analisis statistika. Data percobaan dianalisis dengan menggunakan analisis variansi satu arah, dan perbedaan antara rata-rata setiap perlakuan ditentukan dengan uji rentang berganda Duncan dengan menggunakan program komputer SPSS for Windows version 19. Nilai P kecil dari 0,05 dianggap mempunyai perbedaan yang signifikan secara statistik. Hasil dan pembahasan pengaruh cara pengeringan terhadap perolehan kadar ekstraktif dan kadar senyawa fenolat total dari herba meniran. Pada tabel 1 telah memperlihatkan kadar ekstraktif dan kadar senyawa fenolat total yang terdapat dalam herba meniran segar dan yang telah dikeringkan dengan kering angin dan dengan oven pada suhu 40 dan 60 derajat Celcius. Cara pengeringan kelihatannya mempunyai kecenderungan yang sama dalam mempengaruhi kadar ekstraktif dan kadar senyawa fenolat dalam herba meniran. Pengeringan herba meniran menyebabkan penurunan yang signifikan, P kurang dari 0,05. Perolehan ekstraktif dari 249,008 mg atau gram kering pada sampel segar menjadi 194,925 mg atau gram pada pengeringan angin. 202,190 mg atau gram pada pengeringan oven 40 derajat Celcius dan 162,865 mg atau gram Pada pengeringan oven 60 derajat Celcius, perolehan ekstraktif yang tertinggi diperoleh pada pengeringan dengan oven 40 derajat Celcius. Demikian pula, pengeringan herba meniran juga menyebabkan penurunan yang signifikan kurang dari 0,05. Kadar senyawa fenolat total dari 4,980 mg per gram kering pada sampel segar menjadi 0,975 mg per gram pada pengeringan angin 1,014 mg per gram. Pada pengeringan oven 40 derajat dan 0,814 mg per gram pada pengeringan oven 60 derajat Celcius. Pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius memberikan kadar fenolat lebih besar daripada pengeringan dengan angin pada suhu kurang lebih 25 derajat Celcius kurang dari 0,05. Sedangkan pengeringan pada suhu 60 derajat menyebabkan penurunan kadar fenolat yang signifikan 0,05 dibandingkan dengan pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius. Dengan demikian, pengeringan herba meniran dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius adalah pengeringan yang optimum untuk mendapatkan kadar senyawa fenolat yang tertinggi. Namun demikian, peningkatan suhu pengeringan sampai 60 derajat Celcius malahan menurun kadar fenolat lebih banyak lagi walaupun waktunya lebih singkat. Pemanasan di atas 40 derajat Celcius diperkirakan akan mempercepat penguraian senyawa fenolat. Pengaruh cara pengeringan terhadap aktivitas antioksidan herba meniran. Tabel 1 kolom 5 memperlihatkan pengaruh cara pengeringan terhadap aktivitas antioksidan herba meniran. Pengeringan dengan angin dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas antioksidan herba meniran dari IC50 sama dengan 2,186 mg per mili menjadi 4,030 mg per mili. IC50 adalah konsentrasi zat yang dapat menyebabkan penghambat radikal bebas sebesar 50%. Semakin tinggi angka IC50, semakin rendah aktivitas antioksidan. Pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius ternyata dapat meningkatkan kembali aktivitas antioksidan herba meniran. Hasil ini sejalan dengan peningkatan kadar senyawa fenolat dengan pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius. Kesimpulan, pengeringan herba meniran menyebabkan penurunan yang nyata, P kurang dari 0,05. Perolehan ekstraktif, kadar senyawa fenolat dan aktivitas antioksidan dibandingkan dengan herba meniran segar. Cara-cara pengeringan memberikan pengaruh yang berbeda nyata, P kurang dari 0,5, terhadap perolehan kadar ekstraktif, kadar senyawa fenolat dan aktivitas antioksidan di antara cara pengeringan yang dicobakan.
Yang terbaik adalah cara pengeringan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.